Halo para reader penyuka komik, berjumpa lagi di channel Suka Ngomik. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan novel Heavenly Daemon Cannot Live a Normal Life. Sebelum lanjut, jangan ragu untuk klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video yang lain dari channel ini. Langsung saja, tanpa basa-basi. Dunia telah berubah, Kevin bangkit dengan semangat yang belum pulih, dan jatuh tersungkur ke arah Roman. Aku akan mengikuti perintah Tuan. Dengan demikian, mengikuti Roman adalah arah hidupnya di masa depan. Roman kemudian beranjak dari tempat itu dan menuju ke kediamannya. Melihat Roman kembali ke kamar, Hans berlari keluar dengan ribut. Tuan, di mana Anda terluka? Mengapa ada darah di pedang ini? Tidak apa. Begitulah Roman menjawabnya dengan santai. Namun, Hans yang melihat sekeliling tubuh Roman dengan wajah khawatir, perlahan-lahan menjauhkan tangannya dari suara pria yang tegas itu. Hans menyadari bahwa tidak ada luka yang terlihat di tubuh masternya. Dengan kata lain, darah di pedang Roman adalah milik orang lain. Bocah sialan. Begitulah umpatan Hans. Mendengar itu, Roman tiba-tiba membuka bibirnya dan tertawa. Berbicara tentang darah di pedangnya, Roman sebenarnya tidak ingin memotong lengan Kevin. Itu dimaksudkan untuk menguji keinginannya dengan ilusi sementara. Tetapi Kevin menebas lengannya sebelum dia bisa jatuh ke dalam ilusi, dan hasilnya adalah darah yang ada di pedang Roman. Untungnya, pedang itu tidak menembus daging sepenuhnya. Tetapi, jika sihir Huanma sedikit lemah, lengannya akan terputus sepenuhnya. Kevin bukanlah tipe jenius yang sering dikatakan, tetapi keinginannya begitu besar sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Dan melihat Kevin bersumpah setia, Roman berbicara dengan nada blak-blakan. Metode mana yang akan saya katakan di masa depan adalah kekuatan yang sangat berbahaya. Ketika pencapaianmu rendah, rasa sakitnya tidak akan terlalu buruk. Tetapi, semakin kuat dirimu, semakin kau harus menanggung rasa sakit seperti yang baru saja kau alami. Namun, hanya ada satu alasan mengapa saya menunjukkan metode ini kepadamu. Ini adalah cara bagi seorang anak laki-laki di pertengahan remajanya, yang bahkan tidak tahu dasar-dasar mana, untuk menjadi kuat dengan cepat. Dan jika kau menguasai teknik ini sepenuhnya, kau akan memiliki kekuatan untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitarmu. Penyihir dan sihir. Karena deskripsi dunia ini tidak dapat sepenuhnya menjelaskannya, saya menggunakan istilah yang masuk akal yang disebut mana simbol. Kevin sangat senang pada kata-kata Roman. Di dunia ini, metode pelatihan mana, bukanlah sesuatu yang dapat diakses oleh rakyat jelata yang tidak penting. Meskipun risikonya besar, ketika Roman mengatakan akan mengajarinya, sehingga Kevin nanti akan bisa melakukannya sendiri, Kevin tidak punya pilihan selain meragukan kenyataan. Roman adalah orang yang baik, dia menyelamatkan Kevin dari pemukulan, dia menaklukkan Bloodfang, dan mempersembahkan masa depan yang sebelumnya tak terbayangkan bagi Kevin yang hanya orang biasa. Mengapa Anda percaya pada saya? Roman tertawa dengan pertanyaan Kevin. Kata-kata Kevin itu seperti mercusuar. Sama seperti Kevin, Guangma juga seorang anak biasa, dan dia tidak diberi kesempatan untuk menghadapi seni bela diri kuno. Dia juga bisa belajar sihir hantu melalui Roman. Pada awalnya, dia tidak menganggap serius pertimbangan Roman, tetapi setelah bertahun-tahun menaklukkan Morim, Guangma menanyakan alasan kepercayaan butanya sama seperti yang Kevin lakukan. Dan jawabannya sederhana. Untuk menerima kepercayaan buta, aku harus terlebih dahulu mempercayai orang lain. Bahkan jika aku akan dikhianati. Keyakinan itu buta. Ini bukan tentang memiliki alasan. Ini tentang percaya. Namun Roman tidak menjelaskannya kepada Kevin. Itu dia lakukan karena kepercayaan buta akan kehilangan nilainya saat menjadi retoris. Dan Roman tidak pernah khawatir tentang pengkhianatan dalam hidupnya. Kau akan melihat betapa berbahayanya jika berani mengkhianati seorang pria bernama Baek Jung Hyuk yang seperti itu. Dia berkata dalam hatinya, saya melihat kuda ringan dari pedang berlumuran darah, dan mulai sekarang, saya akan memiliki hubungan dengan seorang anak bernama Kevin yang menyerupai kuda ringan. Aku akan sibuk di masa depan. 2 minggu lagi, aku akan menghadiri pesta itu, dan waktunya sekitar 6 bulan sampai menuju medan perang. Mulai sekarang, saya harus banyak mengajari Kevin.
Waktu itu relatif, sementara Kevin mulai menjalani kehidupan yang sengit, Chris mengalami hari yang membosankan yang membuatnya bertanya-tanya apakah ini bisa dilakukan. Dirinya benar-benar bosan. Dia hanya menguap puluhan kali sambil melihat Roman dan Kevin dari kejauhan. Semuanya tentang keteguhan. Bahkan jika kamu melakukan satu hal, lakukanlah dengan benar. Jangan kehilangan konsentrasi. Itu benar-benar kasar. Aku tahu apa yang dia lakukan, tapi aku tidak bisa memahaminya. Kenapa Roman mengambil anak aneh dari suatu tempat dan mengajari mereka ilmu pedang? Seorang jenius yang hebat akan mengerti. Namun, Kevin bukanlah seorang jenius yang hebat, statusnya juga tidak begitu hebat sehingga dia diminta untuk mengajar satu orang biasa. Selain itu, anak ini tidak mengetahui ilmu pedang. Sebuah desahan keluar. Bahkan ketika saya mengikuti Roman, saya tidak bisa membayangkan akan menemukan hal seperti ini terjadi. Kupikir jika mengikuti Master Roman, aku akan mempelajari rahasia untuk menjadi kuat dalam waktu singkat. Tapi apa ini? Dia tidak pernah mengajariku hal seperti yang Kevin lakukan, dan dia memperlakukanku seperti seseorang yang tidak ada. Dalam hal ini, akan bermanfaat untuk mengayunkan pedang sekali lagi di sisi guru. Aku bertahan meskipun perutku rasanya mendidih. Karena saya memutuskan untuk mengikuti Roman, maka jika aku menunggu dengan sabar, aku pikir akan ada kesempatan baginya mengetahui rahasia menjadi kuat. Tapi, hari demi hari berlalu dan Chris menemui akhir kesabarannya. Hei, persetan denganmu. Saya melemparkan sarung tangan saya ke tanah. Sudah seminggu berlalu. Chris tidak dapat menahan amarahnya saat melihat Roman meninggalkan dirinya sendiri dan hanya mengajari Kevin. Lalu Chris mendekati Roman dan berkata, "Tuan Roman, sudah lebih dari 2 minggu sejak saya mulai mengikutimu. Dalam 2 minggu itu, 1 minggu terbuang karena latihan tertutup yang Anda lakukan, dan sisa seminggu lainnya digunakan oleh Kevin, dan saya datang hanya untuk menonton latihan. Jika karena Anda tidak senang dengan kecerobohan saya ini, saya dengan tulus meminta maaf. Jadi, tolong ajari saya sesuatu seperti Kevin. Saya yakin bahwa saya akan belajar sangat keras tentang apapun yang akan Anda ajarkan padaku." Melihat bagaimana dia mengekspresikan keinginannya, Roman mengalihkan pandangannya dari Kevin dan menatap Chris. "Bukankah aku sudah memberitahumu? Lihat sekelilingku dan pelajari." Chris tercengang pada perkataan itu. Apakah itu benar-benar dimaksudkan untuk melihat dan belajar? Bukankah kamu seharusnya mengajariku sesuatu yang istimewa? Apa artinya ini? Dia berpikir bahwa belajar di sekitarnya berarti Roman akan mengajarinya. Tetapi dia tidak dapat menerima kenyataan ini sama sekali. "Tuan muda, meskipun saya menderita kekalahan telak di Dalian, saya adalah orang yang mencapai level 2 bintang pada usia pertengahan 20-an. Saya tidak bisa menghancurkan bakat saya, yang disebut dunia jenius." Saat Chris mengangkat suaranya seolah-olah dia tidak akan mundur, Roman menelan tawanya. Itu seperti yang diharapkan Roman. Dia pun tidak berpikir Chris akan tahan dengan pengabaian itu selamanya. Lalu Roman berkata padanya, "Setiap orang punya caranya masing-masing. Karena Kevin bodoh, dia membutuhkan seseorang untuk mengatur bingkai yang tepat untuknya dari awal hingga akhir hingga dia mencapai level tertentu. Tapi, kau itu berbeda. Kau memahaminya. Tetapi karena akulah yang mengalahkanmu, kamu akan mencoba menelan apa yang aku berikan. Dan jika demikian, bakatmu akan menjadi bumerang. Jadi, apakah kamu menyuruhku untuk terus menonton?" "Tidak." Roman menunggu. Sekaranglah saatnya untuk menunjukkan kenyataan kepada mereka yang memilih untuk mengikuti Roman. Untuk menerima kenyataan, kita membutuhkan hasil yang pasti. Bagaimana menurutmu jika seperti ini? Mari mencoba memainkan pertandingan pengganti dengan Kevin. Jika kamu pikir kamu benar setelah pertandingan berakhir, maka mulai saat itu, biarkan aku mengajarimu secara langsung. Arti dari Dalian dengan wakil itu sederhana. Kevin melawanmu dalam pertandingan. Tapi aku akan memberitahu Kevin cara mengalahkanmu selama pertandingan. Jadi, buktikan keinginanmu dengan mengalahkan Kevin, atau bisa kau sebut avatar yang menggantikanku. Chris marah dengan pernyataan Roman. Dia mengakui bahwa dia dikalahkan oleh Roman. "Setiap pagi, ketika saya melihat ke cermin, saya melihat gigi saya yang rata dan kosong. Saya mengenang momen itu berkali-kali. Tapi,
Kali ini lawannya adalah seorang pemula yang bahkan tidak tahu dasar-dasar dalam berpedang. Apakah itu pertempuran pengganti atau apapun, kekalahan Chris adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Chris setuju dan pertandingan pun dimulai. Tanpa ragu-ragu, Chris mengayunkan pedangnya dan melesat maju ke arah Kevin. Kevin menerima serangan secepat kilat itu mendapati dirinya jatuh di lantai. Bersumber dari novel Heavenly Demon. Nah para reader, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam suka ngomik.